beberapa hari ini saya mendapatkan beragam macam informasi dari media sosial, yang dimana informasi ini membuat saya merinding sebenarnya, membuat saya merinding dan berpikir berkali-kali untuk mencari apa yang sebenarnya terjadi di Amerika sana. Ada berbagai macam pihak dari sudut pandang yang berbeda-beda merespon fenomena ini dengan beragam ekspresi, teman-teman. Ada yang berekspresi senang, ada yang berekspresi sedih, ada juga tanggapan yang dimana ini hanya sebuah konspirasi untuk mewujudkan visi misi tertentu. Jadi di sini saya mencoba untuk mengolah, tidak langsung memberikan pendapat oh begini. No, teman-teman. Saya sebagai netizen ya yang mencoba untuk berpikir kritis. Di sini ada beberapa poin yang saya tangkap, yaitu beredarnya beberapa video aneh, video-video nyeleneh, dan video-video yang bisa dikatakan ini suatu konspirasi. Dan saya pribadi pun ketika menganggap hal seperti ini bencana alam, karena dari awal memang saya menganggap ini adalah bencana alam. Setiap musibah yang menimpa banyak orang itu artinya bencana alam. Yang pertama, contohnya seperti ucapan Donald Trump yang ingin menjadikan Gaza sebagai neraka, akhirnya Allah ganjar atau Allah balas kontan dengan hukuman sekilas cuplikan neraka di dunia, yaitu kebakaran hebat di Los Angeles. Langsung dikait-kaitkan bukti kalau Gaza itu dilindungi dan lain sebagainya. Memang tidak salah, karena juga saya tidak membenarkan ucapan manusia yang dimana dia ingin memberikan hukuman Allah terhadap manusia. Saya ingin menciptakan neraka di sana, menciptakan neraka di sini. No, yang bisa menciptakan neraka hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apapun kalian berusaha untuk membuat neraka, tidak bisa memberikan hukuman itu terhadap manusia. Hanya Allah yang mampu membuat hal tersebut. Akhirnya apa? Saya pribadi merinding ya untuk membahas ini. Merinding saya. Menganggap bahwa beberapa doa atau doa-doa dari orang-orang di Palestina sana, yang dimana mereka ini tidak sedikit menyebut Amerika di dalam doa-doanya. Amerika Israel ya Rab. Fallaghanak ya Rab. Uladak Ismut ya Rab. Amerika Israel ya Rab. Fallaghanak ya Rab. Amerika Israel. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا. اللهم انتقم منهم أشد انتقام. اللهم انتقم منهم أشد انتقام. يا رب أنت أقوى منهم جميعا يا رب. Agar dihancurkan Amerika, agar diazab, agar dinaklah dan lain sebagainya. Jadi dari fenomena-fenomena ini, doa-doa orang terzolimi itu sejatinya memang betul tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Dan Allah bisa berbuat apapun sekehendaknya. Akhirnya apa? Kita bisa menyaksikan sendiri seolah-olah ada tangan goib, teman-teman. Ya, seolah-olah ada tangan goib yang menggerakkan kebakaran ini untuk menunjukkan kepada Donald Trump. Dan saya pribadi pun menyaksikan keanehan-keanehan ini, teman-teman. Yang pertama, ada berbagai macam video aneh nyeleneh. Entah ini video AI atau video editan, saya tidak paham. Cuman masif. Dan bahkan sebelum terjadinya kebakaran ini, ada video dari berbagai macam sudut pengambilan gambar dari netizen ya terkhusus. Itu seperti ada bola api, 4 atau 5 bola api begitu yang mengitari langit California. Dari berbagai macam sudut angle, netizen merekam video tersebut. Perhatikan baik-baik. Lalu setelah terjadinya kebakaran, bola api tersebut masih berkeliaran, teman-teman. Terekam oleh helikopter. Saya tidak paham dan saya juga curiga bahwa akhir-akhir ini tuh banyak sekali video AI yang seolah-olah video AI itu ya realistik begitu. Saya khawatirnya ini adalah editan. Cuman di sini dari tanggal penguploadannya jelas itu adalah sebelum dan sesudah. Sesudah kebakaran, bola-bola api ini bukan lagi di langit, teman-teman, tapi di bawah. Seolah-olah ada yang menggerakkannya. Wallahu a'lam bishawab. Namun kejadian ini sangat masif. Terus yang kedua, meskipun ada banyak umat muslim yang mengait-ngaitkan ini dengan fenomena Gaza, ada juga orang-orang yang berkomentar, kenapa ketika Amerika terkena musibah seperti ini, kalian malah bergembira ria? Apakah tidak tahu kalau di Amerika juga ada umat muslim, ada juga orang Kristen, ada juga orang, mereka juga tidak setuju dengan pemerintah yang menyuplai senjata dana terhadap Israel, ada juga. Namun yang menjadi permasalahan
kebetulan seperti yang saya bahas kemarin, datangnya musibah terhadap suatu negeri itu bukan karena banyaknya orang yang bermaksiat di situ. Karena adanya juga pembiaran, ya, adanya juga orang yang tidak peduli terhadap suatu fenomena atau suatu kezoliman. Akhirnya apa? Ya Allah memberikan hukuman seperti itu. Jadi agar semuanya merasakan. Lalu dikait-kaitkan juga dengan Arab. Di Arab Saudi juga ada bencana. Perhatikan, ada bencana seperti banjir, angin, petir, dan lain sebagainya. Itu pernah saya bahas beberapa bulan yang lalu, teman-teman. Sehingga apa? Menjadi spekulasi umat juga bahwa kenapa tanah Saudi ini juga mendapatkan bencana alam seperti ini. Ya mungkin karena ada sebagian dari orang-orangnya mulai kembali kepada jahiliyah. Yaitu berkonser-konser ria, joget-joget, perempuan-perempuan sudah buka aurat, dan lain sebagainya. Sehingga apa? Ya Allah menegurnya dengan cara seperti itu. Terus ada juga yang berspekulasi bahwa Arab Saudi ini pemerintahannya sudah mulai mendiamkan penjajahan di Palestina. Padahal kalau kita menyaksikan, Arab Saudi ini paling banyak membantu Gaza, teman-teman. Membantu Palestina dari segi dana dan kebutuhan-kebutuhan hidup lainnya. Namun kembali lagi kepada yang saya bahas pertama, bahwa perang ini, teman-teman, mereka meskipun butuh makan, saya paham mereka butuh makan, mereka butuh air bersih, mereka juga butuh pakaian, tapi jauh yang lebih darurat, mereka itu butuh perlindungan. Ya, kalau mereka cuma diberikan pakaian, diberikan makanan, diberikan minuman, nanti malam, besok, dan seterusnya, nyawa mereka belum aman, teman-teman. Mereka butuh perlindungan. Seandainya seperti yang saya sampaikan kemarin, apabila ada deklarasi perang dari pemerintah dan warga sipil diperbolehkan untuk ikut, demi Allah, saya akan mendaftarkan nama saya yang pertama untuk turun jihad di sana. Ya meskipun saya sampai di sana langsung kena bom meninggal itu, saya tidak peduli. Yang jelas saya ingin berada di barisan membela Palestina. Karena apa? Saya menganggap sumbangan makanan, minuman, pakaian itu hanya bermanfaat bagi mereka hidup beberapa hari saja. Bukan hidup sampai dia mendapatkan masa depannya. No, hanya beberapa hari. Karena setiap hari mereka dihantui oleh moncong-moncong senjata dan pasukan-pasukan tempur baik darat ataupun udara dari Israel. Sedih, teman-teman, ya, melihat fenomena ini. Jadi wajar apabila ada berbagai macam spekulasi di tengah-tengah umat mengenai fenomena terbakarnya Los Angeles ini. Entah itu doa dari orang terzolimi di Gaza yang Allah kabulkan dan mengirimkan tentaranya membakar Palestina dengan berbagai macam tanda tadi. Bahkan teman-teman, di sekitar rumah ada satu video yang sangat unik, aneh ini. Di sekitar rumah itu tidak ada kebakaran apa-apa. Tidak ada. Tiba-tiba pohon terbakar, teman-teman. Pohonnya terbakar. Apa ini? Ya. Selain kejadian aneh, bola-bola api terbang dan bola-bola api turun sampai membakar berbagai macam tempat, fenomena terbakarnya pohon ini juga menjadi keanehan. Kenapa tiba-tiba bisa terbakar begitu? Lalu ketika ada kebakaran, tiba-tiba juga ada angin. Siapa yang menggerakkan angin kalau bukan Allah? Siapa yang menggerakkan api kalau bukan Allah? Pasti orang yang beriman akan mengarahkan ke sana, teman-teman. Namun, juga ada orang berspekulasi ini adalah konspirasi. Kebakaran yang sudah disetting. Seperti yang saya sampaikan kemarin, bahwa Los Angeles, ada beberapa ilmuwan, saintis, atau orang-orang yang berpikiran maju di situ ingin membuat kota cerdas atau yang disebut Smart City Los Angeles katanya. Dengan berbagai macam ya kemajuan dari teknologi dan kemajuan dari SDM-nya. I've noticed something a bit strange about these LA fires everyone's been tagging me. The first weird thing that I noticed is that insurance companies dropped fire coverage 3 months before the fire started, and many people have reported electrical wires from the power grid causing these fires. And of course the water supply has been cut off. And don't you think it's a bit weird in this picture that all of the trees stay standing but the houses aren't? Of course this is for educational purposes only, and I'm not claiming anything. And then we go to Google and type in 2028 Smart LA City. What a coincidence, they want to build a smart city in LA. And of course, it's a lot easier to build a whole city if there's no buildings there. Of course, this is just for educational purposes only, and I hope everyone is safe over there. Thank you. Akhirnya teman-teman, ada berbagai macam orang memberikan teorinya bahwa fenomena-fenomena ini bisa disebabkan oleh berbagai macam aspek. Yang pertama, memang dari ulah mereka sendiri, yang dimana 3 bulan sebelum terjadinya kebakaran ini, mereka sudah mencabut asuransi kebakaran di semua rumah yang ada di sana, atau perusahaan dan apalah itu. Dan pasokan air pun juga dicabut katanya.
Jadi seolah-olah ada gerakan yang masif untuk ya hal ini. Ini kalau kita melihat dari segi konspirasinya. Karena logikanya teman-teman, kota baru atau hunian baru tidak mungkin bisa dibangun apabila masih ada bangunan lama. Jadi otomatis bangunan-bangunan tersebut harus diratakan, baru setelah rata gampang untuk membangunnya. Kan mereka negara maju. Jadi ada yang berpendapat seperti itu. Apakah benar demikian? Karena apa teman-teman? Bahkan dari listrik pun, di Amerika sana, dari listrik ini ya, tiba-tiba ada konsleting listrik di berbagai macam tempat teman-teman. Dan menciptakan api pula, sampai-sampai apartemen, perumahan, gudang, jalanan, konsleting listrik kebakaran. Jadi wajar apabila ada orang yang berpikir ini konspirasi untuk pembangunan Smart City tahun 2028. Karena kita bisa melihat sendiri bahwa ketika bom Hiroshima ya teman-teman, bom atom itu ya, hancur. Jepang memang hancur, tapi tidak lama dari situ bangkit teman-teman. Jadi negara maju. Perhatikan baik-baik. Dan juga pernah Jepang dilanda tsunami besar, gak lama dari situ bangkit lagi teman-teman. Jadi bagi suatu negara maju untuk membangkitkan negaranya dari keterpurukan itu sangat mudah. Apalagi Amerika. Wajar banyak orang yang memberikan teori-teori konspirasinya. Dan biasanya juga kalau bencana alam itu korbannya pasti banyak. Sedangkan kita menyaksikan meskipun hampir di Los Angeles itu merata kebakaran ini, tapi korbannya ya sedikit gitu. Seolah-olah kejadian ini sudah di-prepare. Ya, begitulah konspirasi. Dan saya pribadi bukan orang yang berpihak kepada konspirasi. Saya lebih kepada hati nurani teman-teman. Bahwa setiap perbuatan pasti ada balasannya. Contohnya seperti ya sumbangan yang dimana memang ada berbagai macam dana yang disalurkan untuk melancarkan pembantaian di Gaza. Ini menjadi sebab kemurkaan Allah. Dan Allah memberikan ujian seperti ini. Cuman kenapa bencana alam seperti ini tidak terjadi kepada pelakunya, yaitu di Israel sana. Meskipun ada beberapa momen Allah seperti mengirimkan tentaranya, yaitu angin, air ya, banjir besar teman-teman. Tapi itu tidak menghentikan genosida mereka. Mereka masih melakukan serangan-serangan yang masif teman-teman. Kenapa bukan Israel yang dihancurkan oleh Allah? Kenapa? Ada yang bertanya seperti itu. Harusnya begitu. Kenapa Amerika? Ya Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu. Kita hanya bisa berikhtiar dan mendoakan yang terbaik bagi negara Palestina, teman-teman. Kita juga mendukung kemerdekaan. Bahkan ikut perang di situ juga wajib sebenarnya. Cuman apa boleh buat? Karena ini bukan keputusan individu melainkan negara, kita harus ikuti peraturan dari negara, teman-teman.